Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu kembali bersama Ibu Daniar. Hari ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 4 mengenai bentuk pecahan. Mengenal bentuk-bentuk pecahan dan juga hubungan di antara bentuk-bentuk pecahan. Sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk pecahan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B ini tidak sama dengan 0. Atau kita tulis seperti ini, A per B. A dan B ini bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jangan lupa lagi ya. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pecahan, kalian perhatikan gambar dan bacaan berikut terlebih dahulu. Gambar yang pertama ini adalah gambar buah apel. Dayu membeli apel 1/2 atau setengah kilogram, kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kilogram. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Nah, di sini terdapat bilangan-bilangan yang menunjukkan bilangan pecahan. Lalu kalian bedakan dengan gambar dan bacaan yang kedua. Nah, ini adalah suasana di pasar ya. Yang kedua, Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1,5 kg, bawang 1/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanja Ibu? Coba kalian bedakan penulisannya antara yang pertama dengan yang kedua. Pada bacaan yang kedua, kalian menemukan bilangan seperti ini. 1/2 atau 1/2. Berbeda dengan yang pertama tadi, ini bilangan pecahannya seperti ini. Kita bandingkan lagi dengan gambar dan bacaan yang ketiga. Yang mana ada gambar markisa di sini. Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Nah, kalian tadi sudah melihat gambar dan bacaan yang pertama serta yang kedua, dan juga sekarang yang ketiga berbeda lagi penulisannya. Ada koma di sini, 4,5, 1,4. Lalu kita bandingkan lagi dengan gambar dan bacaan yang keempat. Nah, yang keempat ada gambar sepatu di sini dan ini tertulis 70%. Ini diskon ya. Hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembeli diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50% tambah 30%, 50%, 30%. Dari keempat gambar dan bacaan yang sudah kita baca, kita akan menemukan 4 bentuk pecahan yang berbeda-beda. Kita tuliskan, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, tadi kita ada bilangan 1/2, seperti ini ya. Pada bacaan yang pertama. Lalu pada gambar dan bacaan yang kedua, kita melihat ada bilangan 1/2. Dan pada gambar dan bacaan yang ketiga, kita juga melihat ada bilangan yang menggunakan tanda koma seperti ini, 4,5. Dan yang terakhir atau yang keempat,
Kita juga melihat ada bilangan yang seperti ini, 70%. Nah, untuk yang pertama ini dinamakan pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga yang menggunakan koma itu pecahan desimal, dan yang terakhir yang menggunakan tanda persen itu disebut dengan persen. Begitu ya anak-anak untuk bentuk-bentuk pecahan. Sekarang kita bahas satu persatu mulai dari pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu hanya terdiri atas pembilang dan penyebut saja, atau A per B ya. Pecahan biasa itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Apa bedanya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita bahas perbedaan antara pecahan murni dan tidak murni. Ini Ibu punya contoh dua buah pecahan. Yang pertama 1/2. Lalu yang kedua 3/2. Nah, kita lihat mana yang murni dan mana yang tidak murni. Pecahan murni itu ketika pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, ini 1/2. Ini pembilangnya lebih kecil ya, maka dinamakan pecahan murni. Lalu kebalikannya, pecahan tidak murni itu ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 3 lebih besar dari 2. 3 pembilang dan 2 penyebut. Maka ini disebut dengan pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni inilah yang kemudian akan kita ubah atau bisa kita ubah menjadi pecahan campuran atau bentuk pecahan yang kedua. Nah, kita masuk ke jenis atau bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Ini berawal dari pecahan tidak murni yang tadi, di mana pembilang lebih besar dari penyebut. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Contohnya 1/2. Ini pecahan campuran ya, akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ada dua cara untuk menyederhanakannya atau untuk mengubahnya. Cara yang pertama, perhatikan 1/2. 1 di sini merupakan bilangan bulat dan 1/2 adalah bilangan pecahan. Maka untuk menyederhanakannya, kita pisahkan dulu bilangan bulatnya ditambah dengan bilangan pecahannya. Seperti ini. Lalu yang kedua, 1 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa, yang mana penyebutnya harus sama dengan bilangan pecahan yang ini. Karena ini penyebutnya 2, maka 1 di sini kita ubah menjadi 2/2. Kalau di sini 3, misalnya 1/3, maka 1 di sini kita ubah menjadi 3/3. Mengapa demikian? Hal ini untuk mempermudah kita nantinya menjumlahkan. Karena dalam penjumlahan pecahan, kita bisa menjumlahkannya jika penyebutnya sama. Makanya tadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan penyebut yang sama dengan ini. Nah, maka diperoleh 2/2 ditambah 1/2. Jika sudah demikian, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, sekali lagi, hanya pembilangnya saja jika penyebutnya sudah sama. Maka 2 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Maka pecahan campuran 1/2 sama dengan pecahan biasa, yaitu 3/2. Itu cara yang ke-1 atau cara yang pertama. Lalu selain cara tersebut atau cara yang pertama, kita juga bisa menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara yang kedua. Seperti apa? Mari kita lihat. Cara 2, nah dengan soal yang sama ya, 1/2 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Cara yang kedua ini lebih mudah lagi.
kita kalikan antara bilangan bulat dengan penyebutnya. Penyebut pada bilangan pecahan ini ya. 1 kali 2. Kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan dengan pembilangnya. Atau kita peroleh seperti ini bentuknya. 1 kali 2 tambah 1. Penyebutnya bagaimana? Penyebutnya biarkan tetap 2. Jangan diubah ya. Ini kita hanya menyelesaikan ini. 1 kali 2 tambah 1. Kita tulis seperti ini. Jangan lupa kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya 3/2. Sama dengan cara yang pertama ya. Ini hasilnya. 3/2. Paham ya? Lalu bagaimana jika kita ganti pecahannya ya? Misalnya 2, 1/3. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara yang kedua. Ingat, kita kalikan bilangan bulatnya dulu dengan penyebut. Sini kita buat. Nah. Tidak terlihat sepertinya. Kita pakai merah. Oke. Seperti tadi, 2 kali 3 berarti. Bilangan bulatnya 2, kemudian penyebutnya 3, maka kita kalikan dengan penyebut. Nah, lalu jangan lupa tambahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya sama dengan 1 ya. Dan penyebutnya jangan diubah. Ini penyebutnya 3. Maka tetap 3. Oke, sama dengan kita hitung sama-sama. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 6 tambah 1. Berapa hasilnya? Sama dengan 7 ya. Per 3. Nah, jadi pecahan campuran 2 1/3 kita sederhanakan atau kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 7/3. Itu jika menggunakan cara yang kedua. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Yang tadi contohnya ya, yang 4,5, 0,5 itu pecahan desimal. Nah, lalu bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Misalnya 0,5, berapa pecahan biasanya? 1,3, 1,25. Nah, perhatikan, kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita beralih ke papan tulis. Kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tadi soal nomor 1, yaitu 0,5. Nah, ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Silahkan disimak baik-baik. Langkah yang pertama adalah kalian harus menghitung jumlah angka yang berada di belakang koma. Yang ini. Ini koma, lalu di belakangnya kita hitung ada berapa angka. Ya, ini hanya ada angka 5, berarti ada 1 angka. Jika ada 1 angka, artinya dia per 10. Penyebutnya adalah 10. Ulangi. Karena dia ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. Bagaimana jika dia ada 2 angka? Maka dia per 100. 3 angka per 1000 dan seterusnya. Itu untuk penyebutnya. Bagaimana mengisi pembilangnya? Nah, untuk mengisi pembilangnya, atau kita cari pembilangnya, yang kalian lakukan adalah hilangkan tanda koma ini. Jangan kita lihat dulu komanya. Berarti yang tersisa adalah angka 0 dan angka 5. Nah, kita hilangkan, tersisa ini. Karena angka 0 di awal tidak perlu kita tulis, maka cukup kita tulis angka 5-nya saja. Nah,
Selesai. Jadi untuk pecahan desimal 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 5/10. Gitu ya anak-anak cara mengubahnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita kasih garis dulu. Yang kedua tadi 1,3. Pecahan desimalnya akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang sudah tadi Ibu ajarkan. Yang pertama adalah kalian hitung dulu angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma ada berapa? Ini ada 1 angka, maka per 10. 1 angka berarti per 10. Nah, selanjutnya untuk pembilangnya kita hilangkan koma, maka ada angka 1 dan 3. Karena awalnya angka 1 bukan angka 0 seperti tadi, maka kita tulis semuanya. Ini sebagai pembilang. Kita tulis di sini. Nah, jadi hasilnya 1,3 sama dengan 13/10. Lalu kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Tadi nomor 3, 1,25 ya. 1,25 kita ubah menjadi pecahan biasa, caranya sama. Yang pertama kita lihat dulu jumlah angka di belakang koma. Nah, ini jumlah angka di belakang koma. Jika tadi nomor 1 dan nomor 2 hanya ada 1 angka, maka di soal nomor 3 kita hitung jumlah angka di belakang komanya ternyata ada 2 angka, yang artinya dia per 100 ya. Dia per 100, penyebutnya 100. Untuk pembilangnya, kita hilangkan koma seperti biasa, maka yang tersisa adalah angka 1, 2, dan 5. Karena semuanya ini tidak ada 0 di awalnya, maka harus kita tulis sebagai pembilang semuanya. 1, 2, 5. Maka 1,25 jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 125/100. Paham ya? Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita lanjutkan dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, di sini Ibu memiliki contoh bilangan 3/4 yang akan diubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Langkah yang pertama adalah kalian harus menemukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan yang ini untuk menghasilkan 10, 100, 1000 atau seterusnya, atau bilangan berapapun yang memiliki kelipatan 10. Nah, ini karena pada contoh ini penyebutnya adalah 4. 4 itu tidak bisa dikalikan dengan bilangan bulat yang menghasilkan 10. Jadi kita harus memilih penyebut yang 100. 4 kali berapa? 4 kali bilangan bulat berapa yang hasilnya adalah 100. Kita tahu bahwa 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang juga dengan angka yang sama yang tadi dikalikan penyebut. 3 kali 25 sama dengan 75. Jadi 3/4 itu sama dengan 75/100. Tidak hanya sampai di sini, kita lanjutkan hingga menjadi bentuk yang desimal, yang ditandai dengan tanda koma tadi ya. Caranya dari 75/100 ini kita ubah lagi. 75, angkanya ada 7 dan 5 ya, 75. Nah, untuk menentukan di mana sih letak komanya 75/100 itu, kita lihat penyebutnya. 0 pada penyebut ini ada berapa? Karena 100 memiliki nolnya 2, maka kita geser tanda komanya sebanyak 2 angka ke kiri. Ya, ini berarti koma yang pertama di sini 1, sini 2. Nah, berhenti. Ini kita hapus saja yang pertama. Nah, karena kita hanya berpatokan kepada koma yang terakhir, posisi koma terakhir di mana.
Ternyata di sini. Jadi, 0,75. Di sini kita tambahkan saja angka 0. Karena tidak ada angka lain, maka hasilnya adalah 0,75. Jelas ya? Itu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jika misalnya angkanya bukan 75/100, misalnya di sini ada angka lain, misalnya 125/100 misalnya ya. Ini contoh yang lain. Kita kasih garis dulu, kita pisahkan dengan yang tadi. Nah, misalnya 125/100, berapa desimalnya? Kita lihat tadi penyebutnya memiliki 2 angka 0, maka kita geser komanya juga 2 ke kiri. Kita tulis dulu 125-nya. 125. Oke. Nah, ininya 2 angka 0-nya, berarti gesernya 1, 2. Apakah perlu ditambahkan lagi 0? Tidak perlu. Di sininya sudah ada angka 1. Ya, berarti hasilnya 1,25. Bagaimana jika penyebutnya 10? Maka gesernya hanya 1 koma di sini. 1 angka, maaf. 1 angka saja komanya di sini. Bagaimana jika 1000? Berarti 0-nya ada 3, gesernya juga 3 kali. 1, 2, 3. Perlu ditambahkan 0. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Apa itu persen? Persen itu adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang yang seperti ini. Jadi penyebutnya itu per 100 ya. Contohnya 70%, artinya berarti 70/100. Atau 20%, berarti 20/100. 30% berarti 30/100 dan seterusnya. Itu persen ya. Ini lebih mudah. 20/100. Namanya persen per 100. Penyebutnya 100. Nah, ini. Ini untuk persen dan ini merupakan bentuk pecahan yang keempat. Oke, kita review lagi sedikit tadi bahwa bentuk pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Itu dia bentuk-bentuk pecahan yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.